Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Febrianti. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hukum waris internasional. Yang pertama ada latar belakang hukum waris internasional. Hukum waris internasional mengatur pembagian harta kekayaan seseorang setelah meninggal dunia, khususnya dalam konteks yang melibatkan elemen lintas negara seperti warga negara yang meninggal di luar negeri atau harta yang tersebar di beberapa negara. Ada beberapa alasan mengapa hukum waris internasional diperlukan. Yang pertama, mobilitas global. Dengan meningkatnya mobilitas penduduk antar negara, semakin banyak orang yang memiliki properti atau hubungan hukum yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi. Hal ini menimbulkan kebutuhan akan aturan hukum yang bisa mengatasi masalah lintas negara. Yang kedua, keberagaman sistem hukum. Berbagai negara memiliki sistem hukum waris yang berbeda. Misalnya, negara-negara dengan sistem hukum common law atau seperti Inggris dan Amerika Serikat memiliki prinsip yang berbeda dari negara-negara dengan sistem civil law, seperti Indonesia atau Prancis. Oleh karena itu, diperlukan peraturan yang menjembatani perbedaan tersebut dalam kasus warisan lintas negara. Yang ketiga, ada konflik hukum. Dalam situasi internasional, konflik hukum sering terjadi ketika dua atau lebih negara memiliki yurisdiksi atas harta waris. Setiap negara mungkin memiliki aturan berbeda mengenai siapa yang berhak atas waris, bagaimana warisan dibagikan, atau bagaimana proses penyelesaian dilakukan. Hukum waris internasional membantu memutuskan aturan mana yang berlaku. Yang keempat, ada instrumen hukum internasional. Beberapa instrumen hukum internasional telah diadopsi untuk membantu menyelesaikan isu waris. Salah satunya adalah Peraturan Uni Eropa nomor 650/2012 serta pengesahan akta otentik dalam masalah warisan EU Succession Regulation yang mengatur hukum waris dalam konteks Eropa. Ada juga beberapa konvensi internasional di bawah naungan Konferensi Den Haag tentang hukum perdata internasional yang berupa menyelaraskan aturan waris antar negara. Selanjutnya ada prinsip utama hukum waris internasional. Yang pertama ada yurisdiksi. Yurisdiksi adalah pernyataan tentang negara mana yang memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa atau mengatur warisan. Dalam konteks waris internasional, beberapa negara bisa mengklaim yurisdiksi atau atas suatu kasus seperti negara kewarganegaraan pewaris, negara tempat tinggal pewaris, atau negara tempat harta warisan berada. Memilih yurisdiksi yang tepat sering menjadi hal krusial dalam penyelesaian sengketa warisan internasional. Yang kedua, pilihan hukum yang berlaku. Ada beberapa prinsip yang digunakan untuk menentukan hukum mana yang berlaku dalam kasus waris internasional. Contohnya, domisili atau tempat tinggal tetap. Banyak negara menggunakan prinsip domisili untuk menentukan hukum waris berada tempat tinggal tetap atau domisili si pewaris sebelum meninggal. Selanjutnya ada prinsip kebangsaan. Ada juga negara yang mengutamakan kewarganegaraan pewaris dalam menentukan hukum yang berlaku. Lex rei citae. Prinsip ini mengacu pada hukum negara tempat harta warisan berada.
Dengan adanya hukum waris internasional, diharapkan bahwa sengketa terkait warisan yang melibatkan berbagai yurisdiksi dapat diselesaikan dengan lebih adil dan efisien. Konsep dasar hukum waris internasional. Konsep dasar hukum waris internasional berfokus pada aturan-aturan yang mengatur distribusi warisan dalam konteks lintas negara. Berikut ini beberapa konsep dasar yang sering dan penting dalam hukum waris internasional. Yang pertama ada yurisdiksi. Yurisdiksi adalah pernyataan tentang negara mana yang memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa atau mengatur warisan dalam konteks waris internasional. Beberapa negara bisa mengklaim yurisdiksi atas suatu kasus seperti negara kewarganegaraan pewaris, negara tempat tinggal pewaris, atau negara tempat harta warisan berada. Memilih yurisdiksi yang tepat sering menjadi kali krusial dalam penyelesaian sengketa warisan internasional. Yang kedua ada pilihan hukum yang berlaku. Sama seperti yang tadi sebelumnya dijelaskan, ada domisili, ada kebangsaan internasional, dan ada lex recitae. Selanjutnya ada harta tidak bergerak versus harta bergerak. Hukum waris internasional sering membedakan antara harta tidak bergerak atau real estate dan harta bergerak atau seperti uang, saham, atau barang berharga lainnya. Biasanya, harta tidak bergerak diatur oleh hukum negara di mana harta itu berada atau lex recitae, sementara harta bergerak diatur oleh hukum yang berlaku bagi pewaris atau berdasarkan domisili atau kebangsaannya. Konflik hukum. Dalam waris internasional sering terjadi konflik hukum antar negara atau karena negara-negara memiliki aturan waris yang berbeda. Hukum waris internasional bertujuan untuk menyelesaikan konflik ini dengan memutuskan prinsip-prinsip yang jelas mengenai yurisdiksi dan hukum yang berlaku. Selanjutnya, menurut beberapa ahli hukum memiliki pandangan mengenai definisi hukum waris internasional. Yang pertama ada Oppenheim, 1948. Oppenheim, seorang ahli hukum internasional, mendefinisikan hukum waris internasional sebagai bagian dari hukum perdata internasional yang mengatur pemindahan harta benda dari pewaris kepada ahli warisnya, di mana terdapat unsur-unsur lintas negara. Unsur lintas negara ini bisa berupa kewarganegaraan pewaris, tempat domisili, atau lokasi harta warisan di beberapa negara. Yang kedua, menurut Franz von Benda Beckmann, 1979. Menurut Franz, hukum waris internasional mengatur penyelesaian konflik hukum secara berbagai yurisdiksi yang berlaku terkait pemindahan hak-hak atas harta kekayaan dari pewaris yang memiliki hubungan hukum dengan lebih dari satu negara. Ini mencakup aturan mengenai pembagian warisan dalam konteks antar negara seperti perbedaan sistem hukum, kebangsaan, atau tempat tinggal. Dan yang terakhir menurut Smith, tahun 1989. Smith mendefinisikan hukum waris internasional sebagai cabang dari hukum perdata internasional yang mengatur mengenai pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang setelah meninggal dunia ketika elemen-elemen yang ada melibatkan lebih dari satu yurisdiksi hukum yang berbeda. Elemen ini bisa berupa kewarganegaraan pewaris, tempat tinggal, atau lokasi aset yang berada di beberapa negara. Ada perbedaan antara hukum waris internasional dan hukum waris nasional di Indonesia. Dapat dijelaskan berdasarkan cakupan prinsip-prinsip yang berlaku serta yurisdiksi yang terlibat. Contohnya, cakupan hukum. Hukum waris internasional yaitu mengatur pembagian harta warisan yang melibatkan unsur lintas negara seperti pewaris atau ahli waris yang memiliki kewarganegaraan tempat tinggal atau harta di lebih dari satu negara. Hukum ini berfokus pada penyelesaian konflik antara beberapa yurisdiksi yang berbeda dan menentukan hukum mana yang berlaku untuk distribusi warisan. Hukum waris nasional atau Indonesia.
mengatur pembagian harta warisan dalam konteks domestik di Indonesia yang melibatkan warga negara Indonesia atau WNI atau mereka yang tunduk pada hukum nasional. Tidak ada unsur lintas negara yang terlibat dan yurisdiksi sepenuhnya berada di bawah hukum Indonesia. Yang kedua, prinsip yang berlaku. Hukum waris internasional menggunakan prinsip-prinsip internasional seperti lex dominilis, hukum berdasarkan tempat tinggal tetap, atau lex nationalis, hukum berdasarkan kewarganegaraan, dan lex recitae, hukum tempat keberadaan harta. Selain itu, hukum internasional seringkali mengacu pada perjanjian antar negara, konvensi internasional, dan instrumen hukum internasional lainnya. Sedangkan hukum waris nasional atau Indonesia, di Indonesia hukum waris diatur berdasarkan 3 sistem hukum, yaitu hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris perdata. Selanjutnya ada sumber hukum waris internasional, adalah aturan prinsip dan kesepakatan yang menjadi dasar untuk menyelesaikan sengketa warisan yang melibatkan elemen lintas negara. Sumber hukum ini bisa berupa perjanjian internasional, hukum nasional suatu negara, kebiasaan internasional, serta prinsip-prinsip hukum yang diakui oleh berbagai negara. Dan di sini ada beberapa sumber utama hukum internasional. Yang pertama ada perjanjian internasional. Perjanjian internasional merupakan sumber hukum yang paling sering dan penting dalam konteks hukum waris internasional. Negara-negara menandatangani perjanjian ini untuk mengatur pembagian warisan lintas negara, menghindari konflik yurisdiksi, dan memudahkan pelaksanaan keputusan terkait warisan. Konvensi Den Haag merupakan serangkaian perjanjian internasional yang mengatur berbagai aspek hukum perdata internasional, termasuk warisan. Contohnya, konvensi yang relevan adalah Konvensi Den Haag tahun 1989 tentang hukum yang berlaku untuk pewarisan harta benda, dan Konvensi Den Haag tahun 1961 tentang pengakuan wasiat internasional. Selanjutnya ada Peraturan Uni Eropa nomor 650/2012 mengatur masalah hukum waris di antara negara-negara anggota Uni Eropa, termasuk memungkinkan pewaris untuk memilih hukum negara asalnya sebagai hukum yang berlaku dalam pengaturan warisan mereka. Ada pemahaman tentang hukum waris internasional. Banyak individu saat ini sangat penting, terutama dalam dunia yang semakin global di mana orang dan aset sering tersebar di berbagai negara. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pemahaman terhadap hukum waris internasional menjadi krusial. Yang pertama ada pengelolaan warisan lintas batas negara. Banyak individu saat ini memiliki aset di lebih dari satu negara seperti properti, investasi, atau rekening bank. Pemahaman terhadap hukum waris internasional memungkinkan seseorang untuk memastikan bahwa harta benda yang berada di negara yang berbeda dapat dikelola dengan baik dan dibagi sesuai dengan kehendak pewaris, terlepas dari perbedaan hukum antar negara. Contohnya, seseorang yang memiliki properti di Eropa dan Amerika harus memahami aturan waris di kedua yurisdiksi untuk memastikan pembagian aset dilakukan dengan benar. Yang kedua, pencegahan konflik hukum dan koalisi yurisdiksi. Salah satu masalah utama dalam pewarisan internasional adalah adanya koalisi hukum di mana hukum dari dua atau lebih negara saling bertentangan. Dengan memahami hukum waris internasional, pewaris dapat mengantisipasi potensi konflik hukum yang mungkin terjadi sehingga dapat mengurangi sengketa antara ahli waris yang tersebar di berbagai negara. Contohnya, jika pewaris memiliki kewarganegaraan ganda atau aset di negara-negara dengan hukum yang berbeda, pemahaman hukum waris internasional memungkinkan mereka untuk merencanakan distribusi
de harta dengan memperhitungkan potensi konflik yurisdiksi. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.